Oke, kali ini kita bakal ngebongkar filosofi keuangan yang jujur aja cukup mengejutkan dari salah satu komedian paling terkenal di Indonesia, Raditya Dika. Siapin diri kalian karena pemikirannya ini bisa jadi akan menantang hampir semua hal yang kita percayai soal uang. Nah, kita mulai langsung dari pernyataan utamanya ini. Sebuah ide yang mungkin kedengarannya salah ya, tapi inilah inti dari filosofi Raditya Dika. Dan ini benar-benar membalikan cara kita selama ini diajarin buat ngeliat uang. Jadi, dalam pembahasan kali ini kita akan melihat Raditya Dika bukan cuma sebagai seorang komedian atau sutradara, tapi sebagai sumber pemikiran yang unik, kadang aneh, tapi ternyata sangat praktis soal hidup dan uang. Kita semua mungkin kenal dia dari film dan komedinya kan, tapi di balik itu semua ada sebuah kerangka berpikir keuangan yang ya bisa dibilang radikal. Dan ini dia bangun dari pengalaman bertahun-tahun. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke gagasan pertamanya, yang paling fundamental. Investasi itu ternyata bukan jalan pintas buat jadi sultan. Nah, ini kan pertanyaan selanjutnya. Kalau investasi bukan jalannya, terus gimana dong cara yang benar buat jadi kaya menurut Radit? Disinilah letak perbedaannya yang paling jelas. Mitos yang beredar di luar sana kan kita harus pinter mainin uang, tapi menurut Radit, realitanya adalah kita harus bikin diri kita pantas buat nerima uang itu. Fokusnya geser total, dari yang sifatnya eksternal jadi ke internal, ke diri kita sendiri. Dan ini kutipan langsung dari dia yang benar-benar negesin idenya. Uang, di matanya, ya cuma alat tukar buat sebuah nilai. Jadi, cara paling logis buat dapat lebih banyak uang adalah ya dengan punya lebih banyak nilai buat ditawarin. Masuk akal kan? Konsep ini bukan cuma teori loh. Ada cerita nyata yang dia bagikan. Tentang seorang perempuan di Bali yang karena takut di PHK, akhirnya mutusin buat belajar bahasa Inggris dan skill-skill lain yang lagi dicari perusahaan asing di sana. Hasilnya? Gila. Dalam setahun gajinya naik 300%. Dia nggak spekulasi di pasar saham, dia investasi ke dirinya sendiri. Jadi, terus di mana dong posisi investasi dalam kerangka ini? Nah, investasi itu jadi alat, bukan mesin pencetak kekayaan dari nol, tapi lebih kayak alat buat menjaga dan numbuhin daya beli untuk tujuan-tujuan yang spesifik. Mau liburan tahun depan? Mungkin pakai reksadana pasar uang. Tujuan jangka panjang bisa jadi obligasi atau saham. Intinya, pakai alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Sekarang kita pindah ke mitos besar berikutnya, yang menantang pemahaman kita soal apa sih artinya pensiun itu. Nah, buat memahami pensiun, dia nggak cuma mikir sendiri, dia beneran riset loh. Dia gabung ke komunitas online orang-orang yang udah pensiun dini, dan apa yang dia temuin di sana tuh benar-benar membuka mata. Ternyata, dia nemuin banyak cerita yang miris, salah satunya tentang seorang manajer produk yang setelah pensiun malah bingung mau ngapain. Akhirnya, dia jadiin angatnya sendiri sebagai proyek, lengkap dengan KPI dan target-target yang harus dicapai. Kenapa? Karena dia kehilangan tujuan hidupnya. Disinilah letak perubahan pola pikir yang paling penting. Pertanyaannya bukan lagi pekerjaan apa sih yang pengen kamu tinggalin, tapi kehidupan kayak apa yang pengen kamu tuju. Jadi pensiun itu bukan pelarian, tapi sebuah destinasi. Oke, kita udah bahas ide-ide besarnya. Sekarang, kita lihat gimana cara dia menerapkan itu semua dalam tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Nah, ini yang bikin strateginya jadi sangat bisa diterapin. Nggak perlu keberuntungan atau modal gede. Semua orang bisa ngelakuin ini karena fondasinya itu disituin, bukan spekulasi. Ini nih, pertanyaan yang sering banget kita tanyain ke diri sendiri kan. Dan jawaban Radit tuh simple banget. Udah, nggak ada lagi alasan buat nunda. Waktu terbaik itu udah lewat. Waktu terbaik kedua? Ya sekarang ini, jangan nunggu punya modal besar atau waktu luang. Mulai aja dengan apapun yang kamu punya saat ini. Rp10.000, kata dia, jumlah segini aja udah cukup buat mulai. Kenapa? Karena yang paling penting itu bukan nominalnya, tapi membangun kebiasaan buat nyisihin uang. Kalau kamu nggak bisa nyisihin 10.000, ya nggak bakal bisa juga nyisihin jumlah yang lebih besar. Dan ini dia, kebiasaan utamanya. Nyatet setiap pengeluaran. Bahkan sampai sekarang ketika uang udah bukan lagi masalah buat dia. Tujuannya bukan buat jadi pelit ya, tapi buat dapat kejelasan. Dengan tahu persis berapa pengeluaranmu, kamu jadi tahu angka pasti yang kamu butuhin buat bebas finansial, dan kamu juga tahu biaya minimal buat bertahan hidup kalau, amit-amit, ada sesuatu yang nggak terduga terjadi.
Oke, setelah kita ngebahas semua ini, jadi apa sih arti kekayaan yang sesungguhnya menurut Raditya Dika? Semuanya ini mengerucut ke 4 pilar utama. Pertama, nilai dirimu adalah aset terbesarmu. Titik. Kedua, investasi itu alat, bukan mesin judi. Ketiga, pensiun adalah tujuan yang kamu kejar, bukan lari dari sesuatu. Dan yang terakhir, semua ini dibangun di atas kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Nah, inilah kesimpulannya. Kekayaan itu bukan soal angka di rekening bank, tapi soal punya otonomi penuh atas waktu dan hidup kamu. Kemampuan buat bilang, gue ngelakuin ini karena gue mau, bukan karena gue harus. Dan saya mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Sebuah pertanyaan yang mengubah fokus kita dari yang tadinya cuma ngumpulin uang menjadi membangun sebuah kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Coba direnungkan.